Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel BEM Score Indonesia. Bersama saya Ruslan Senudin. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan tutorial Revit pada pembahasan Revit MEP, teman-teman. Jadi ini lanjutan dari pembahasan kemarin ya, yaitu pembahasan Revit MEP ducting ya. Jadi di video ini kita akan membahas tentang kabel tray. Jadi kabel tray ini misalnya di bangunan rumah sakit misalnya itu terdapat banyak sekali misalnya kabel-kabel ya, sehingga butuh tray gitu ya kawan-kawan ya. Jadi fungsinya untuk menyatukan semua kabel-kabel sehingga tidak berantakan gitu ya. Jadi seperti apa cara membuatnya di Revit? Kita langsung aja gas ke Revit. Jadi di sini teman-teman kita sudah membuka Revit-nya dan ini kemarin project yang sudah kita kerjakan. Oke. Selanjutnya di sini teman-teman kita masuk aja di sistem. Caranya masih sama gitu. Di sistem, kemudian dia masuk di electrical teman-teman. Di sini terus di sini ada beberapa nih teman-teman ya. Ada wire ya, ada kabel tray yang akan kita bahas nanti, ada conduit, parallel conduit dan lain-lainnya ya. Jadi yang pertama kita akan tentunya pada video ini kita akan bahas kabel tray-nya. Jadi seperti apa caranya? Kita langsung aja klik teman-teman ya di sini. Maka di propertiesnya ini akan muncul beberapa tipe properties ya, tipe kabel tray gitu. Ada yang coba kita gambar, langsung aja kita tarik nih teman-teman ya. Misalnya kita pilih channel kabel tray, maka elevasinya di sini teman-teman dia di level 1, kemudian elevasinya 2750 ya. Misalnya kita gambar di sini nih teman-teman ya. Di sini seperti ini, maka ini akan terbentuk untuk kabel tray yang channel K. Ini bisa juga kita create simbol seperti ini. Terus di sini teman-teman kita pilih ladder gitu. Ini kita tarik seperti ini, sama teman-teman. Jadi kalau kita lihat 3D-nya maka akan seperti ini. Oke, kita WT aja seperti ini biar nampak dua. Oke. Jadi sebelah kiri ini 3D-nya, sebelah kanan adalah plan-nya gitu. Ini kita bisa C kontrol ya teman-teman ya. Ini kita bisa ganti kabel tray. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Ini kabel tray-nya. Terus ini bisa kita copy lagi nih teman-teman. Jadi sebenarnya kita tidak perlu membuat lagi yang baru, tinggal misalnya kita copy nih. Solid. Nah, maka tampilannya seperti ini. Agak tidak jauh beda ya dengan channel ya. Terus kita copy lagi teman-teman di sini ada beberapa bentuk kabel tray yang bisa kita ambil gitu ya. Drag seperti ini. Ini drag teman-teman, terus ada mesh. Oke. Nah, secara umum membuatnya seperti ini teman-teman, dan untuk misalnya kita mau ada slope gitu, ada perbedaan elevasi, ini sebenarnya kita tinggal tarik nih teman-teman ya. Nah, misalnya di sini elevasinya 2750. Oke. Kemudian kita mau turunkan misalnya teman-teman, di sini kita mau turunkan di 2500 misalnya. Atau sampai di 0 ini teman-teman. Misalnya sampai di 50 cm misalnya dari lantai. Coba. Jadi kita langsung aja di sini draw kabel tray ya. Di sini kita draw kabel tray seperti ini. Kemudian kita masukkan untuk elevasinya itu misalnya 500 nih, karena ini menggunakan milimeter gitu. Enter aja seperti ini teman-teman. Maka dia akan terbentuk di sini nih. Oke. Ini akan terbentuk. Nah, seperti ini. Ini kita bisa mainkan teman-teman. Misalnya dia kedalaman
Misalnya dia 40 cm dari lantai misalnya ya. Ini akan mengikut nih teman-teman ya. Jadi misalnya di sini kita mau mainkan, misalnya di sini kita mau potong gitu teman-teman. Misalnya kita mau turunkan gitu. Misalnya ini 2500. Jadi ini semua akan mengikut teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita mau turunkan sebagian, cuman ini kita harus hapus dulu nih teman-teman. Kita hapus dulu seperti ini. Oke, seperti ini. Terus kita turunkan di sini sudah misalnya di sini 2000 atau 3000. Kita masukkan nilainya misalnya di 3000, di sini 2800 misalnya. Oke. Maka di sini ini langsung aja kita sambungkan draw kabel tray, terus kita connect ke sini nih sampai muncul poin. Oke. Nah, maka kabel traynya akan seperti ini. Oke. Nah, ini untuk elevasi, untuk slope-nya teman-teman. Ini kita bisa draw kabel tray juga seperti ini. Maka akan mengikut di sini nih. Oke. Saya hapus mungkin teman-teman yang bagian ini sama ini ya, biar aman gitu. Kemudian saya mau buat elbow nih. Misalnya elbow kabel tray-nya itu kita mau elbow seperti ini. Misalnya dia ke kiri gitu ya. Ini aman aja kan teman-teman. Ini kita bisa langsung aja tarik seperti ini. Kemudian TR nih teman-teman ya. Ini TR bisa langsung mengikut seperti ini. Oke. Misalnya kita mau turunkan lagi kabel tray-nya ke sini, terus turun misalnya 2000. Misalnya 2000. Nah, maka dia akan otomatis seperti ini nih teman-teman ya. Misalnya kita mau buat T ya. Kita misalnya mau buat T, maka di sini kita tinggal buat aja seperti ini cabang. Kemudian kita maka dia akan otomatis nih teman-teman ya. Ini akan otomatis terbentuk seperti ini. Oke. Jadi gampang teman-teman membuat kabel tray ini. Oke. Ini kita tinggal rapikan aja misalnya. Ini misalnya kita turunkan misalnya di 1000. Jadi kita tinggal elevasinya aja teman-teman. Kita mainkan. Ya. Nah, seperti ini. Oke. Maka dia akan otomatis. Nah, selanjutnya di sini teman-teman, kita bisa ngatur untuk lebar dan tingginya. Misalnya di sini kita mau lebarkan teman-teman. Di sini misalnya kita mau lebarkan jadi misalnya 500 nih kabel tray-nya 50 cm. Nah, ini akan otomatis berubah. Cuman di sini ada penyesuaian sehingga di sini error teman-teman ya. Jadi kita harus ada space yang pas, yang cukup untuk membuat kabel tray-nya bisa tidak error gitu ya. Oke, seperti ini. Disconnect bisa juga. Ini bisa kita sambung kembali gitu teman-teman. Oke. Ini kita tinggal seperti ini teman-teman ya. Jadi sangat gampang membuat kabel tray itu di Revit ya. Oke. Misalnya di sini kita mau turunkan nih. Jadi kita tinggal atur aja bagian elevasinya gitu ya. Saya di sini mau kita naikkan jadi 4000. Oke. Misalnya kita mau naikkan ke sini 4000, maka dia akan otomatis bentuk seperti ini. Ya. Misalnya gini nih. Oke. Jadi cukup simple ya teman-teman ya cara membuat kabel tray ya. Untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye teman-teman.